Siapa dulu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-fata quwwatan syadidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, dan semua kita beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa untuk melaksanakan majelis subuh virtual ini. Alhamdulillah tak terasa sudah sampai ke edisi 76, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Dr. Yazin Al-Hakimi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini insyaallah Ustadz Yazin akan mengisi kegiatan subuh virtual kita dengan tema kewajiban seorang muslim, hadis arba'in yang ke-8 ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, bertambah terus ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz kita, dan bertambah pula kebaikan pada diri kita semua. Salawat salam semoga tetap terlipat curahkan kepada Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Ketua PC Al-Irsyad Kota Bandung, para pengurus, para jamaah Al-Irsyad, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para asatizah semua, dan para hadirin yang ada di channel YouTube. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita dalam kajian subuh virtual ini. Baik, hadirin semuanya, tema kita kali ini adalah kewajiban seorang muslim, yang mana diambil dari hadis arba'in yang ke-8. Mari kita awali kajian subuh virtual ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita dengarkan baik-baik, simak penjelasannya oleh Ustaz Yazin Al-Hakimi berkaitan tentang kewajiban seorang muslim. Oke, baik. Kepada beliau, tafadhal mashkur. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua BC Al-Irsyad Kota Bandung dan juga pengurus Al-Irsyad Kota Bandung dan juga Jawa Barat, Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, mudah-mudahan insyaallah kita sama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ukhuwah kita ini tetap semakin kuat, semakin dekat sampai kita bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin beberapa minggu sebelum ini atau beberapa pekan sebelum ini diisi oleh ustaz-ustaz yang hebat, yang ilmunya jauh lebih besar daripada saya. Mudah-mudahan insyaallah hari ini juga kita bisa mempelajari dari hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini membuat banyak perebutan di antara umat Islam. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai netral, banyak orang yang menganggap dirinya sebagai non-radikal, dan juga banyak yang dianggap oleh banyak orang, oleh orang lain, ini sebagai orang radikal. Tafsirnya tentang hadis ini sangat berbeda-beda. Tafsir ISIS untuk hadis ini, tafsir tertentu. Tafsir Al-Qaeda juga tafsir tertentu.
tafsir Ikhwan Muslimin juga tafsirnya beda. Tafsir juga Nahdlatul Ulama sangat berbeda dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Kita insya Allah hari ini tidak akan berpihak kemanapun, kita akan menjelaskan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jumhurul Fuqaha. Jumhurul Fuqaha ini artinya kebanyakan ulama. Di dalam fikih Islam, kalau kita berkata qala al-jumhur, pendapat al-jumhur ini artinya pendapat mayoritas ulama. Kalau kita berkata ulama disepakati untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, kita tidak bisa berkata itu. Karena kita tidak bisa menghitungkan seluruh ulama umat Islam sejak zaman tabi'in sampai zaman kita. Kita tidak bisa menghitung dan kita tidak bisa mengetahui pendapat mereka. Tetapi kita bisa memberikan qaulul jumhur. Apa itu qaulul jumhur? Pendapat kebanyakan ulama atau mungkin mayoritas ulama. Nah, maka penjelasan kami untuk hadis ini insya Allah berdasarkan apa yang dikatakan oleh mayoritas ulama tentang hadis ini, bukan pendapat saya sendiri, bukan pendapat ustaz atau kiai, tapi ulama seluruhnya, apa yang mereka bahaya bagi orang yang tidak tahu tafsir hadis Rasulullah SAW. Bagi yang belum mengetahui dan juga belum mendalami ilmu syariah dan juga belum mendalami ilmu hadis. Karena kalau kita hanya mentafsirkan yang berkata, pasti akan tafsirnya akan sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi kita sebagai umat Islam dan juga bagi seluruh manusia. Kenapa sangat berbahaya? Marilah kita membacakan hadis ini ya, supaya kita memberikan tafsir yang tepat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama umat Islam. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim. Berarti termasuk di antara hadis yang paling sah. Kadang-kadang kalau hadis itu ada hanya di Musnad Al-Hakim, ada di Musnad Al-Imam Syafi'i, ada di Musnad Al-Imam Ahmad, kita akan berkata, ini kayaknya tidak ada di dalam Sahih Al-Bukhari, tidak ada di dalam Sahih Muslim, tidak ada di At-Tirmizi, tidak ada di Ibnu Majah. Kadang-kadang kita akan meragukan sanadnya. Tetapi hadis ini ada di dalam sanad, di antara sanad yang paling kuat, yaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata para ulama berkataan yang paling sah itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala itu yang paling sah. Setelah itu levelnya di bawah Al-Quran itu apa? Al-muttafaqu alaih. Apa artinya al-muttafaqu alaih? Yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga ada di dalam Sahih Muslim. Itu langsung levelnya di bawah Al-Quran. Setelah itu level apa? Sahih Al-Bukhari. Setelah itu apa? Sahih Muslim. Setelah itu apa? At-Tirmizi. Setelah itu apa? An-Nasai, Abi Daud, Ibnu Majah. Jadi itu ada beberapa level-level untuk kesahihan dan juga perkataan yang paling sahih, yang paling dianggap sebagai sahih di dalam agama Islam. Tetapi yang paling pertama tetap Al-Quran. Dan yang bawahnya, di bawah Al-Quran langsung muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim. Hadis ini termasuk muttafaqun alaih. Berarti hadis yang paling sah. Kita tidak bisa menggeserkan hadis ini dari syariat Islam. Kita tidak bisa, tidak mampu. Karena ini hadis mendukung ayat Al-Quran dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Al-Anfal, dijelaskan oleh hadis ini. Hadis ini, ayo kita bersama-sama membacakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini di antara ulama sahabat anak muda yang paling banyak meriwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak riwayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Setelah itu datang Aisyah. Setelah itu Abdullah bin Umar dan juga Abi Sa'id al-Khudri. Jadi di antara ulama hadis di antara ulama sahabah yang paling besar itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Masih muda tetapi ilmunya sangat luas. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqul, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu atau melalui Jibril alaihi salam. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatilan nas. Apa artinya an uqatilan nas? Untuk memerangi. Lihat memerangi ya, berjihad, memerangi manusia. Lihat manusia ini, nanti kita akan menjelaskan apa artinya manusia. Memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mohon maaf. Ini mata saya lagi kurang sehat kayaknya. Memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Bersaksi apa? An la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk beribadah, untuk diibadahi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salah, dan mendirikan salat. Perhatikan di sini mendirikan, bukan melakukan. Mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan bayar zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, apabila mereka sudah melakukan itu, manusia sudah melakukan itu, عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Kalau manusia sudah melakukan 3 perkara tersebut, maka mereka sudah melindungi dirinya, darahnya, dari jihad, dari perang tersebut, kecuali dengan hak agama Islam. Hak agama Islam apa itu? Kita akan menjelaskan satu persatu. Mudah-mudahan itu jelas bagi kita. Sekarang insya Allah kita akan menjelaskan perkata dan juga menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang hadis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dimulai dengan umirtu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan. Berarti bukan ini pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ijtihad dari Rasulullah. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak ilmunya di antara kita, tetapi tetap beliau berkata, saya dapat ini, perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pendapat saya sendiri, bukan berdasarkan ilmu saya sendiri, bukan. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting difahami. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, an uqatilan nas. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an uqatilan nas. Untuk memerangi, uqatil memerangi, berjihad, memerangi manusia. Ini penting sekali. Manusia. Saya diperintahkan untuk berperang dan memerangi manusia. Manusia ini siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini an-nas juga. Adzim fin nasi, panggil manusia untuk melakukan ibadah haji. Apa yang diartikan, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala oleh manusia di sini? Kalau di dalam ayat ini ajak mereka untuk melakukan haji, berarti umat Islam kan? Tetapi disampaikan ini manusia. Nah, di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Kata Allah Subhanahu wa taala, الذين قال لهم الناس, menjelaskan tentang kondisi sahabat. Nas, bara munafik ini artinya an-nas. Bara munafik menyampaikan kepada sahabat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. An-nas yang kedua artinya orang kafir. Jadi orang munafik berkata kepada sahabat, orang kafir sudah mengumpulkan, sudah mempersiapkan dirinya untuk membunuh kalian wahai sahabat. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Fazadahum imana.
tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu an-nas artinya berbeda-beda. Bisa jadi an-nas seluruh manusia. Bisa an-nas hanya umat Islam. Bisa an-nas hanya orang munafik. Bisa an-nas kafir. Apa yang dimaksud di dalam hadis ini an-nas? Berarti bukan seluruh manusia. Bukan seluruh manusia. Nah, siapa an-nas ini? Nas ini orang-orang yang belum pernah masuk Islam, yang memenuhi beberapa syarat. Syaratnya apa? Yang disebutkan di kata-kata berikutnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Syarat yang paling pertama. Mereka belum syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum syahadat, belum masuk Islam. Belum berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka memenuhi syarat pertama, mereka tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini syarat pertama untuk diperangi. Tetapi belum memenuhi syarat ya. Ini baru syarat pertama. Jadi kita bisa keluar dari orang-orang yang akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syahadat. Kalau mereka berkata asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita tidak boleh kita berjihad terhadap mereka. Tidak boleh. Tidak boleh juga berperang terhadap mereka. Nah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ada yang berkata di antara mungkin orang-orang dan yang mengelilingi kita atau yang ada di negara kita atau di antara umat-umat yang ada di bumi ini, mereka berkata asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima dari dia. Jadi kalau ada seseorang ingin masuk Islam harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Banyak di antara firqah-firqah yang mengaku Islam seperti mungkin Ahmadiyah yang mereka berkata asyhadu an la ilaha illallah seperti kita. Tetapi mereka tidak pernah atau mungkin tidak mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala atau utusan terakhirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bagian dari firqah dari Syiah, bukan semua Syiah, tetapi bagian dari Syiah yaitu mungkin Ad-Duruz dan juga Al-Ismailiyah. Mereka berkata Muhammad bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berkata Ali bin Abi Thalib adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut mereka. Bahkan menurut mereka Mahdi akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi belum memenuhi ini kan? Jadi harus memenuhi kalau ingin masuk Islam dan ingin diberi keamanan, maka harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Nah, perlu kita tahu sekarang ya, umirtu an uqatilan nas. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Uqatil ujahid artinya. Saya berjihad terhadap mereka selama mereka tidak bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu Allah Subhanahu wa taala Tuhan dan Muhammad sebagai utusan. Dan yang ketiga adalah apa? Wa yuqimus shalah. Wa yuqimus shalah. Mereka tidak mendirikan salat. Tidak mendirikan salat. Lihat, lakukanlah salat, lakukan salat. Itu bisa jadi satu kali melakukannya, tetapi beberapa kali tidak melakukannya. Berikutnya, bayar zakat. Jadi ini harus empat-empatnya datang bersama-sama. Tidak boleh ada seseorang berkata, asyhadu an la ilaha illallah, tetapi tidak mau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, tidak mau melakukan salat, tidak mau bayar zakat. Ini belum diterima keimanannya. Harus empat-empatnya. Agama Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Harus dilakukannya bersamaan. Sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya udah taat. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat dan juga bayar zakat sesuai dengan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berqital dan berjihad di sini siapa? Berorangan. Ustaz Hendri atau Ustaz Fahmi sendiri baru membacakan hadis ini,
Ada tetangga kami belum bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh dibunuh, boleh diperangi, boleh juga berjihad terhadap dia? Tidak. Yang melakukan ini adalah pemerintah. Jadi ini keputusan pemerintah dan keputusan waliul amri. Kalau kita berada di dalam negara Islam, lihat, ini harus ada persyaratannya, harus dipenuhi. Yang pertama, harus jelas bahwasanya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnatnya. Yang ketiga, harus ada perintah dari pemerintah. Jadi ada pemerintah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sebagai presiden mengambil keputusan untuk melakukan itu. Dan siapa yang melakukannya bukan sembarangan orang, meskipun sudah pemerintah sudah memerintah, meskipun sudah ada perintah dari pemerintah. Bukan sembarangan orang. Siapa? Asyurtah, polisi, TNI. Nah, sesuai dengan perintah pemerintah kita, ad-daulah. Nah, jadi afrad tidak boleh, masyarakat tidak boleh sendiri melakukan hal itu. Tidak boleh. Kecuali kalau ada dari waliul amr yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Meskipun orangnya tidak pernah bersyahadat, tidak pernah bersaksi, tidak pernah melakukan salat, tidak pernah membayar zakat. Nah, ini kita tidak boleh bertindak kecuali kalau ada perintah dari pemerintah kita. Nah, setelah itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu, meskipun ada perintah dari pemerintah, sudah ada juga TNI dan juga polisi yang siap untuk melakukannya. Perlu kita tahu, jihad itu artinya apa? Ada dua macam dari jihad. Yang pertama adalah jihadud daf', yang kedua jihadud talab. Ini penting sekali untuk difahami. Nah, kadang-kadang mungkin kalau kita tidak memahami semua detail-detail ini, kadang-kadang kita kalau hanya membacakan hadisnya, kita bilang, oh ISIS ini benar, oh Al-Qaeda ini benar. Nah, enggak, kita harus menjelaskannya sebagaimana para ulama menjelaskannya. Nah, para ulama mengatakan ada dua macam dari jihad. Jihad pertama adalah jihadud dafa'. Jihadud dafa' ini apabila ada umat non-muslim, kafir, musyrik, mereka menjajah negeri kita. Saat kita ingin resistance terhadap mereka, atau kita ingin menghadap mereka, mengeluarkan mereka dari negara kita. Ini namanya jihadud daf'. Ini fard ain ala kulli muslim wa muslimah. Ala kulli muslimin jahizul lil qital. Kalau ada penjajahan, misal penjajahan Jepang, penjajahan Belanda ke Indonesia, maka wajib atas setiap muslim yang mampu untuk memerangi dan mengusir mereka dari negara kita. Nah, sampai kita, oleh karena itu kalau kita melihat penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, yang mengusir mereka adalah umat Islam. Khususnya para kiai, para habaib, dan juga diantaranya nenek moyang kita di Al-Irsyad Al-Islamiyah, rahimahumullah jami'an. Karena mereka tahu bahwasannya jihadud daf' ini termasuk jihad yang fard ain. Setiap orang yang mampu, yang punya kekuatan dan waktu untuk menyerang dan memerangi penjajahan, maka harus dia melakukannya. Ini namanya fardu ain. Jadi ini jihadud dafa'. Apa yang dilakukan juga sekarang di Israel Palestina. Israel ini menjajah Palestina. Ini termasuk jihadud dafa'i. Jihadud daf'. Penjajahan apa lagi ya? Penjajahan. Kalau kita melihat penjajahan Amerika ke Irak dulu kan, penjajahan Inggris ke Mesir, penjajahan Inggris ke bagian selatan dari Yaman. Nah, yang dulu ini termasuk jihadud daf'i. Jadi kita boleh berperang terhadap mereka, bahkan wajib berperang terhadap penjajahan sampai kita mengusir mereka dari negara kita dan juga dapat kemerdekaan. Nah, dan memerdekakan negara kita. Ini namanya jihadud daf'. Jadi setiap umat Islam harus berperang untuk mengusir penjajahan. Ada yang namanya jihadut talab.
Jihadut talab ini terjadi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberikan misal ini. Kalau ada seseorang, kalau kita melihat ada dua jalan, dua jalur. Jalur pertama, jalur yang aman. Kalau kita menempuh atau berjalan di atas jalan pertama, maka kita akan sampai ke tujuan kita. Kita akan sampai ke kota yang kita inginkan. Ada jalur yang pilihan yang kedua. Jalur pilihan kedua itu sampai ke kota, bisa jadi sampai ke tujuan, tetapi ada qutta' turuq. Ada orang-orang yang akan membunuh kita, akan membunuh, mengganggu, mencuri kita kalau kita menempuh jalur tersebut atau berjalan di atas jalur tersebut. Jadi kita punya dua jalur, jalur pertama dan jalur kedua. Nah, ada salah satu dari teman kita tidak ingin jalan di atas jalan pertama, ingin jalan kedua. Kita tahu betul bahwasannya jalan kedua ini ada orang-orang yang akan membunuh teman kita ini. Apa yang kita akan lakukan? Kita akan memaksa teman kita ini untuk ikut sama kita di jalan yang pertama. Kan? Kita akan memaksa dia, walaupun dia tidak mau. Memaksa dia untuk ikut yang pertama. Karena kita tahu betul bahwasannya ada kebahayaan yang luar biasa yang menunggu dia di jalur kedua. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia, ada orang muslim, ada non-muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada Buddha, ada. Mereka ingin ambil jalan mereka sendiri menuju menurut mereka ke Tuhan mereka. Dan kita tahu betul menurut agama kita bahwasannya jalur mereka itu bukan jalur yang benar, itu jalur yang sesat. Maka kita berusaha untuk mengajak dia untuk masuk agama Islam. Nah, itu termasuk yang namanya jihadud daf'i. Jadi umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai tersebar, mulai di awalnya di Mekah. Setelah itu tersebar ke Al-Madinah. Setelah itu tersebar di Al-Jaziratul Arabiyah. Setelah itu tersebar ke Mesir, ke Irak, ke Iran, ke Turki. Ini namanya jihadul talab. Jihadul talab kita mengajak banyak orang untuk masuk agama Islam. Untuk masuk agama Islam. Namun ada beberapa orang tidak mau masuk agama Islam. Mereka sudah berada di bawah negeri Islam, tetapi mereka sendiri tidak mau masuk agama Islam. Mereka berkata, ya Rasul, ya sahabat, kami ingin tetap Kristen, ingin tetap Masihi, ingin tetap sebagai Yahudi, ingin tetap sebagai Buddha. Menurut agama Islam boleh, silahkan. Silahkan. Tetapi harus bayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah itu sebagai OPT. OPT yang harus dibayar bagi orang yang ingin mempertahankan agamanya dan mereka ingin hidup di dalam negara Islam. Nah, kalau umat Islam harus tetap bayar. Umat Islam itu bayar zakat. Kalau non-Muslim, mereka tidak ada zakat. Mereka bayar apa? Bayar UPT. Nilainya dekat, hampir mungkin seperti zakat. Walaupun mungkin ada beberapa detail, ulama berbeda pendapat dalam OPT itu atau jizyah itu nilainya berapa. Tapi ada yang berkata nilainya dekat dari zakat. Nah, atau kalau mungkin di zaman kita ini namanya taks. Tetapi menurut kalau kita di bawah negeri Islam, umat Islam bayar zakat, kalau non-Muslim tetap harus bayar yang namanya jizyah. Namanya jizyah. Kalau mereka tidak mau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusannya, tidak mau mendirikan salat, tidak juga mau membayar zakat. Tetap mereka diamankan, tetap mereka hidup di dalam negeri umat Islam, mereka punya hak sebagaimana umat Islam, tetapi sebagaimana umat Islam bayar zakat, non-Muslim tetap harus bayar OPT atau bayar yang namanya jizyah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa-idza fa'alu dzalika 'asamu minni." Kalau mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat dan bayar zakat, 'asamu minni. Mereka sudah melindungi dirinya, melindungi darahnya dari umat Islam, dari jihad, dari qital, dari perang tersebut, illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sudah masuk Islam, masih darahnya bisa dihalalkan. Kenapa? Kalau mereka
membunuh orang lain. Mereka membunuh orang lain, maka harus dibunuh. Khususnya kalau mereka membunuh orang lain secara sengaja. Nah, atau mungkin bagi az-zani al-muhsin, bagi orang yang sudah nikah, sudah punya istri yang halal, tetapi dia malah berzina dengan perempuan yang lain, atau perempuan sudah punya suami zina dengan lelaki lain. Maka ini menurut agama Islam dari pemerintah boleh diperangi. Atau ada seseorang yang zalim yang kita tidak bisa mencegah kezalimannya atau memberhentikan kezaliman ini kecuali dengan perang, maka kita harus mencegah kezaliman ini dengan perang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra." Apabila ada salah satu kelompok yang baghat, yang menzalimi kelompok yang lain, maka kita berusaha untuk islah di antara mereka, islah, damai. Kalau kita tidak bisa damai karena ini zalim, maka kita harus memerangi taifah ini atau kelompok ini. Nah, ini kita dapat penjelasan ini dari mana? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu lagi. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, mengutuskan beliau ke Yaman. Untuk apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajak mereka untuk masuk agama Islam. Bagaimana masuk agama Islam? Jangan mengajak mereka untuk melakukan salat dulu. Jangan. Ajak mereka untuk mengatakan, untuk bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mulai mengajak mereka untuk melakukan salat. Kalau mereka melakukan salat, ajak mereka untuk melakukan zakat. Kalau mereka sudah melakukan zakat, ajak mereka untuk berpuasa. Kalau mereka sudah puasa, ajak mereka untuk haji dan umrah. Jadi kalau ada seseorang masuk Islam, ajak dia dulu untuk bersaksi la ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan dulu belum masuk Islam puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, la ilaha illallah. Jadi kita bertahap-tahap dan juga melihat kesiapan orang yang baru masuk ke agama Islam. Nah, ada seseorang juga berkata, saya akan mendirikan salat, tetapi saya tidak akan mau bayar zakat. Dari pemerintah umat Islam, dari pemerintah ini, bukan dari orangan ya. Kita sendiri tidak boleh mencela. Kita sendiri tidak boleh menghina. Kita sendiri tidak boleh menyampaikan kata-kata yang buruk kepada orang ini. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh kita menyakiti. Tidak boleh. Yang melakukan ini adalah pemerintah Islam. Kita boleh menasihati. Ini menurut agama Islam, Pak. Seharusnya kalau sudah masuk agama Islam bayar zakat. Zakatnya bla 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 bla. Kalau sudah masuk agama Islam, seharusnya mungkin menurut saya harus melakukan salat karena hadis Rasulullah bla 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 bla. Kita tidak boleh menyampaikan kata-kata yang menyakiti. Seperti apa? Kamu kafir, kamu munafik, kamu fasik. Kita tidak boleh ini. Tidak boleh. Yang menentukan ini adalah pemerintah dan hukum umat Islam. Jadi ada siapapun tetangga kita atau bahkan non-muslim di negara kita, kita tidak boleh. Hak kita hanya kita mengajak secara baik-baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir innama anta mudzakir." Jadi kita hanya memberi peringatan aja, ingat dia. Bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia lagi malas, bisa jadi dia belum mengetahui. Nah, kita ingatkan. Ini peran kita sebagai umat Islam. Peran pemerintah, nanti pemerintah akan menyampaikan dulu, mengajak, memaksa, dan juga kalau memaksa tidak bisa, dia masih zalim, dia bisa menzalimi orang lain, maka akan diperangi oleh pemerintah. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita memahami dari hadis tersebut. Bihaqil Islam, kita sudah sampaikan bahwasanya bihaqil Islam, menurut agama Islam, siapa yang boleh dibunuh padahal dia sudah masuk Islam, seperti az-zanil muhsin, orang yang melakukan zina padahal dia sudah punya suami atau istri, atau orang yang membunuh orang secara kezaliman tanpa ada hak, atau yang boleh juga dizalimi adalah orang yang khawarij atau orang yang ingin keluar atau orang yang ingin melakukan fitnah.
Misal kita sudah punya pemerintah yang sah, yang disepakati oleh seluruh umat Islam, disepakati dengan pemilu, dengan undang-undang. Ada satu orang ingin melakukan fitnah, ingin berpecah belah di antara kita, maka ini juga harus atau perlu diperangi supaya kita mempersatukan umat Islam. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi, di zaman sahabat kadang-kadang di jihadul talab mereka masuk satu negara berdasarkan apa? Berdasarkan sautul adzan, suara azan. Kalau mereka tidak dengar suara azan, maka mereka akan berjihad terhadap tempat ini. Kenapa? Karena mereka belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Kalau mereka dengar azan, maka tempat ini tidak akan pernah diperangi. Tidak akan memerangi tempat ini karena ada suara azan di dalamnya. Jadi ada syariat Islam dan syair Islam masih didirikan di dalam negara dan tempat tersebut. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan singkat dan mudah-mudahan sederhana dan bisa kita memahaminya semua. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya berkaitan tentang kewajiban seorang muslim dari hadis arba'in yang ke-8 ini. Memang kalau misalkan dilihat dari redaksi teksnya, kalaupun kita hanya membaca redaksi teksnya itu bisa disalahartikan saja. Karena itu memerangi, ya di sana artinya memerangi manusia sampai ia bersaksi kepada Allah, ya, mengakui kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Ya. Kalau disalahartikan ini bisa menjadi hal yang kita untuk memerangi orang tersebut gitu. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada para jemaah yang akan bertanya bisa melalui chat dan juga mungkin bisa bertanya secara langsung melalui raise hand. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada. Ini yang pertama kepada Ziyah Karim, akun yang bernama Ziyah Karim. Tafadhol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan, Ustaz. Saya ingin bertanya, Ustaz, tentang tadi penerapan hukum hudud, kisos, dan seperti potong tangan. Apakah itu bisa dilakukan oleh segolongan komunitas umat Islam terhadap pelaku tersebut? Karena kalau misalnya kalau diterapkan di sebagian itu rasanya kurang tepat ya, karena itu sepengetahuan saya. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah saya salah ini pendapat saya? Itu harus diterapkan oleh pemerintah, oleh negara yang menegakkan hukum Islam seluruhnya. Walaupun apabila suatu negara hanya menegakkan hukum Islam itu hanya sebagian, contohnya Saudi Arabia masih menerapkan hukum pancung ya, itu kan artinya bisa memberi kesan kepada umat yang tidak paham umat Islam itu. Jadi karena cuma sebagian itu, kesannya itu syariat Islam itu jadi kejam karena sebagian gitu loh, karena sebagian yang diterapkan. Tidak menyeluruh secara kafah. Terus yang kedua, apakah memang itu suatu membuktikan bahwa saat ini kita itu sejak kejatuhan Khalifah di Turki Utsmaniyah itu sekitar yang 3 Maret 1924 itu, bahwa tidak ada negara Islam, negara yang menerapkan sistem Islam keseluruhan, atau berarti khalifah itu sudah tidak ada, Ustadz. Mohon pencerahannya, Ustadz.
Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ustaz bisa langsung ditanggapi Ustaz. Kita tentang hudud itu. Mohon maaf di unmute Ustaz. Baik, jazakillahu khairan Ustazah Aziah Karim dari Jakarta. Nah, ini perlu kita tahu bahwasannya ya, sebagaimana yang tadi disampaikan, ada beberapa persyaratan untuk memerangi manusia yang memenuhi syarat-syarat yang sudah disampaikan. Nah, di antaranya harus kita berada di bawah pemerintah. Jadi pemerintah ini yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Jadi hudud, memotong tangan, atau membunuh, atau menghalalkan darah, yang melakukan ini semuanya pemerintah. Dan yang memerintahkan adalah pemerintah. Diperintahkan kepada siapa? Bukan kepada orang biasa, tetapi kepada polisi atau TNI. Ini kita harus sepakat ya. Nah, kita sekarang di Indonesia, misal di Indonesia, kalau ada seseorang melihat ada tempat hiburan yang di dalamnya minum minuman keras, ini sudah termasuk ya kabair dan ada hadnya kan, ada berzinahan di dalamnya. Kita sebagai afrad ini, sebagai masyarakat, boleh kita menutupnya. Nah, boleh kita menyerang tempat ini? Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh kita menutupnya, tidak boleh kita menghancurkannya, tidak boleh. Kecuali kalau pemerintah yang melakukan hal tersebut. Ini penting ya. Nah, kita melihat mungkin di dalam tetangga kita, kita lagi ini tinggal semua umat Islam ini tinggal di dalam satu komplek perumahan ya. Ada salah seorang di antara kita, di antara yang tinggal di dalam perumahan itu mencuri. Apakah kita bisa memotong tangannya? Tidak bisa. Meskipun kita satu komplek, meskipun dia di dalam kelompok kita tidak bisa. Tidak bisa. Harus kita lapor ke pemerintah ya, terserah pemerintah. Nah, kalau umat Islam, kalau agama Islam itu benar-benar ditegakkan di dalam pemerintah secara keseluruhan atau tidak ditegakkan. Yang penting kita tetap taat kepada pemerintah ini, pemerintah Islam, ya, meskipun tidak menegakkan syariah. Kalau itu mungkin untuk hanging seseorang atau yang namanya pancung ya, pancung mungkin kepala seseorang yang ada mungkin di Saudi, itu sebenarnya kita tidak bisa berkata itu lebih kejam daripada membunuh seseorang pakai senjata api. Hampir kalau kita melihat bisa jadi kalau mungkin dipancung kepalanya itu bisa jadi sakitnya, rasa sakitnya bisa jadi berkurang dibandingkan dengan kalau kita pakai senjata api. Senjata api belum tentu akan mati langsung, tapi pancung kepalanya bisa jadi cepat. Wallahu a'lam, saya nggak tahu tentang itu. Apalagi mungkin di barat juga ada beberapa cara untuk membunuh seseorang dengan racun. Bisa jadi dengan narkotik, bisa jadi dengan tuksin, bisa jadi dengan electric shock. Kita tidak bisa berkata ini lebih sakit daripada ini. Bahkan coba bayangkan ya, electric shock. Kita aliran listrik membunuh seseorang. Mana yang lebih kejam? Pancung atau electrical shock? Atau senjata api? Nah, yang hanya tahu mungkin sakitnya itu orang yang akan meninggal dunia atau orang yang mati. Nah, walaupun kita tahu bahwasanya orang yang akan mati duluan yang akan pancung kepalanya. Nah, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam dalam hal ini. Nah, secara umum apa yang disampaikan oleh Ibu Ziah, kita sebagai umat Islam, sebagai masyarakat kita tidak boleh melakukan apapun, kita tidak boleh mengganggu siapapun, meskipun dia melakukan maksiat, meskipun dia non-Muslim, kecuali kalau yang melakukan itu hanya pemerintah karena melanggar undang-undang Islam, dan juga yang melakukan itu adalah polisi atau mungkin TNI yang ditugaskan oleh pemerintah. Jadi kalau ada mungkin kelompok di sini di Indonesia ingin menyerang ini, ingin menyerang non-Muslim, ingin menyerang akidah-akidah yang berbeda, misal ya Syiah, Ahmadiyah, kita sendiri nggak bisa. Kita boleh menjelaskan bahwasanya ini sesat, bahwasanya ini tidak benar, dan juga kita berusaha untuk menasihati mereka dengan cara-cara yang baik. Nah, yang ambil
sikap yang tegas terhadap orang-orang zalim adalah hanya pemerintah. Silakan. Oke, baik Ustaz. Oke, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Untuk ya mungkin ada hadis arba'in juga ya tadi ya, yang dari yang man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Apakah itu ada kaitannya Ustaz, berkaitan tentang hadis tersebut yang Nah, kita sekarang iya betul ada kaitannya, tetapi man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, maka dia mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka silahkan dengan tangannya. Tetapi kalau kita ini sebagai masyarakat, kita secara tangan kita ingin membunuh orang, coba bayangkan, nanti kita akan dihadapi oleh pemerintah yang lebih kuat daripada kita. Kita malah akhirnya ujung-ujungnya membuat fitnah di dalam negara kita. Negara kita akan semakin lemah, akan bahkan hancur kalau setiap orang ingin menegakkan syariatnya atau mungkin pendapatnya lewat tangannya sendiri. Maka ini berarti belum mampu lewat tangan. Lewat apa yang kedua? Lewat lidah. Lewat lidah setiap orang di antara kita bisa melakukannya kan? Betul. Ini haram di dalam agama Islam. Ini seharusnya begini, ini seharusnya begini. Tetapi lidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Saat kita menasihati, jadi kita harus menasihati secara lembut. Kalau secara kasar, fadda lam faddu min hawlik. Secara kasar, banyak orang yang akan jauh dari kita. Meskipun ini orang dianggap sebagai orang yang paling saleh, banyak orang yang akan jauh dari orang saleh ini. Kenapa? Karena lidahnya kasar. Maka di dalam Al-Quran, bahkan Nabi Musa, ketika diperintahkan untuk menasihati Fir'aun, lihat Fir'aun ya. Fir'aun ini orang yang paling jahat, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tetap Allah Subhanahu wa taala memerintah Musa, faqula lahu qawlan layyina, sampaikan kepada dia nasihat dan qaul yang layyin, yang lembut. Dengan qaul yang lembut itu, nasihat yang lembut itu, yang sopan, bisa Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan terlunak hatinya. Nah, jadi setiap orang yang kita ingin sampaikan nasihat kepada dia, kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, nasihat dengan lisan, tetapi dengan cara yang lembut. Bukan kita berkata, "Hai kafir, kamu harus dibunuh, kamu jangan melakukan ini, kamu tidak melakukan salat berarti boleh halal darah kamu." Kita tidak bisa kata itu ya. Meskipun hanya lewat lisan, kita tidak akan membunuh dia. Lewat lisan itu sudah kasar, sudah konflik dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menyampaikan kata-kata yang lembut. Insyaallah. Jazakallahu khairan katsira. Jadi yang nanti masuk lagi ke ud'u sabili Rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Ahsan wajahidhum billati hiya ahsan. Betul. Baik, alhamdulillah para jamaah semua. Sepertinya apakah ada, silakan para jamaah bagi ada yang mau bertanya kembali, bisa resen ataupun lewat chat. Jadi memerangi di sini juga berjihad ya, ada dua, terus tadi itu ada dua, yakni jihad tafa'i, yaitu apabila ada orang kafir Quraisy yang menjajah kita, wajib untuk memerangi di sana. Yang kedua ada jihad tolab. Tolab itu adalah kita mengajak untuk masuk Islam. Kita mengingatkan satu sama lain untuk senantiasa supaya mengingat kepada Allah dan melaksanakan syariat Islam di sini. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Kita akan tutup kajian virtual ini. Mungkin sebelumnya ada closing statement atau kesimpulan ataupun masukan dari Ustaz, dan sekaligus tutup dengan doa, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik teman-teman, ya kesimpulannya hanya mungkin satu. Kita berusaha untuk berusaha untuk mengajak banyak orang untuk masuk agama Islam.
Tapi mengajak mereka billati hiya ahsan, sebagaimana Ustaz Fahmi tadi sampaikan, dengan cara yang terbaik, bukan cara yang baik, tetapi cara yang terbaik. Cara yang baik itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh orang normal yang dianggap sebagai orang baik. Tetapi umat Islam dan orang-orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala harus punya sikap terbaik, bukan hanya baik. Sikap terbaik terhadap manusia yang lain meskipun non-muslim. Kalau kita hanya normal, cara kita normal untuk mengajak mereka untuk masuk Islam, ya mereka juga normal untuk menyikapi itu. Tetapi kalau kita luar biasa mengajak mereka dengan cara yang luar biasa kesopanannya, luar biasa lembutnya, luar biasa caranya, maka insya Allah respon mereka akan menjadi juga luar biasa terhadap kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita khatam dengan doa, mudah-mudahan insyaallah menjadi doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif برحمتك شر ما قضيت فإن الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا طيبا مباركا فيه. اللهم قنا شر الزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Yazin atas pencerahan berkaitan tentang kewajiban seorang muslim. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mengingatkan kepada orang-orang yang di sekitar kita untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, ya. Dan mudah-mudahan dengan kita mengajak kepada orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kebaikan, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua juga pahala yang berlipat ganda. Hadirin jamaah Al-Irsyad, kajian virtual subuh yang ke-76, kita alhamdulillah sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ustadz kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan insyaallah kita akan bertemu kembali di subuh virtual yang ke-77 nanti Sabtu depan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan juga, kebaikan rezeki yang berlimpah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian virtual ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Insyaallah.